Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman kakak kelas 9? Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga tetap semangat dalam belajar. Meskipun pembelajaran kali ini kita masih dalam pembelajaran daring, tetapi ibu berharap semoga semangat kalian tidak berkurang ya. Amin. Baik, untuk hari ini, today we will learn about the first chapter. Hari ini kita akan belajar mengenai chapter yang pertama, bab yang pertama. That is narrative story atau narrative text. Jadi, bab pertama ini kita akan belajar mengenai teks naratif. Nah, narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi cerita naratif ini adalah sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang lain. Jadi tujuannya hanya sebagai hiburan semata. Hiburan yang berisi pesan-pesan moral juga tentunya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian-bagian di dalam teks naratif tersebut. The first one, generic structure. Jadi, generic structure dari naratif teks itu ada 3. There are 3 part of generic structure in narrative text. The first one is orientation. Yang pertama adalah orientasi. The opening of paragraph where the character of the story are introduced. Jadi, orientasi ini berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh, kemudian latar belakang, kemudian tempat, waktu, dan ceritanya itu siapa saja, apa, kemudian kapan. Dan di dalam orientation ini kita mengingatnya lebih mudah. Ada 5W dan 1H. Ada what, ada when, kemudian ada juga who, ada juga where, berhubungan dengan tempat ya, where, di mana, kemudian why. And then the last one is how, bagaimana. Nah, kemudian the second generic structure is complication. Complication where the problem in the story develop. Jadi masalah-masalah mulai muncul di dalam cerita tersebut dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Biasanya tokoh utama nanti akan dibantu dengan si tokoh-tokoh pendukung lainnya. Akan ada tokoh-tokoh lain yang akan muncul yang berpengaruh di dalam bagaimana cerita tersebut mulai timbul masalah-masalahnya. And then the last one is resolution. Resolution where the problem in the story is solved. Jadi resolusi ini adalah masalah yang sudah terselesaikan itu ada di bagian ini. Jadi ketika si tokoh utama sudah menyelesaikan masalah itu disebut sebagai resolution. Dan something that you must remember is di dalam resolusi ini terdapat moral value. Jadi di dalam resolusi ini ada moral value ataupun nasihat atau pesan moral atau biasa juga disebut amanah ataupun wejangan dari cerita tersebut yang umumnya kita sebut sebagai koda. Jadi koda itu bagian yang terdapat moral value-nya di dalam resolusi tersebut. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, next. Setelah kita belajar mengenai generic structure-nya, sekarang kita akan lihat bagaimana sih language feature-nya. Kita lihat ya. Nah, language feature di dalam teks naratif. There are 6 points. The first point is past tense. Jadi, ketika kita melihat sebuah teks narasi, kita akan menemukan banyak sekali past tense, yaitu tensesnya boleh simple past atau tenses yang lainnya yang dia bentuknya past tense. Ada verb 2 ataupun verb 3. Bisa juga ditemukan verb 2 ataupun verb 3. Jadi tidak ada keharusan harus menggunakan verb 2 ataupun verb 3. Tidak. Tapi ketika kalian menemukan naratif teks itu ada verb 2 ataupun verb 3-nya. Contohnya killed, drunk ataupun drank juga boleh. Kemudian the second point is adverb of time. Adverb of time yang kalian temukan di dalam teks naratif adalah contohnya once upon a time, kemudian one day. Nah, adverb of time-nya itu biasanya
ada di bagian awal cerita tersebut. Pada suatu hari, kemudian pada zaman dahulu, biasanya diawali seperti itu. And then the third point is, poin yang ketiga adalah time conjunction. Time conjunction yang kalian temukan di dalam narrative text itu biasanya when, ketika, atau then, lalu, kemudian suddenly, tiba-tiba, atau bisa juga kalian temukan unpredictable, tanpa diduga, juga bisa kita temukan di dalam teks-teks naratif. And then the fourth point, poin yang keempat adalah specific character. The character of the story is specific, not general. For example, Cinderella, Snow White, Alibaba, and etc. Nah, spesifik karakter. Kenapa karakternya spesifik? Supaya lebih mudah diingat oleh si pembaca dan lebih membekas dalam pikiran kita. Ketika ada orang lain menyebutkan cerita tentang Snow White, kemudian Cinderella, orang sudah pasti paham, oh ini ceritanya tentang ini. Contoh lain, kalau dalam cerita rakyat Indonesia, biasanya kita misalnya ketika ada orang mengucapkan Malin Kundang, secara langsung kita sudah langsung paham bahwa oh, cerita Malin Kundang itu adalah cerita tentang si anak durhaka kepada orang tuanya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian the fifth point, poin yang kelima adalah action verb. Verb that shows an action. Jadi verb ataupun kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan, melakukan sesuatu, action. Contohnya killed, kemudian walk. Dan ingat, ini actionnya, action verbnya ini verb 2 ataupun verb 3. Misalnya kita mau bilang drank, minum, ataupun drunk juga boleh, atau slept, tertidur, telah tidur juga boleh. Kemudian the last point, poin yang terakhir adalah direct speech. It is to make the story lively. Nah, direct speech ini digunakan supaya cerita yang kita baca itu lebih hidup. Kenapa lebih hidup? Nah, supaya orang lain seolah-olah memang mereka itu merasakan sesungguhnya di dalam cerita tersebut. Contohnya misalnya, Snow White berkata, "My name is Snow White." Namaku adalah Snow White. Nah, itu mengenai language feature-nya. Sekarang kita lihat nih contohnya. Contoh dari cerita narasi. Ada gambar seperti sebuah patung yang menyerupai sebuah batu yang menyerupai seperti seorang manusia yang sedang seolah-olah dia sedang memohon ampun. Nah, ini cerita si Malin Kundang ya. Kemudian di bawahnya juga ada Unhelpful Friend judulnya. Itu cerita narasi folk tale atau cerita binatang. Ada tokohnya sudah bisa terlihat, ada monkey, kemudian ada rabbit, ada deer, rusa, dan juga ada bear, ada beruangnya. Sekarang kita lihat bagaimana sih dari setelah kita lihat tadi belajar generic structure-nya, kemudian language feature-nya, sekarang kita lihat pembagian di dalam generic structure-nya. Nah, The Legend of Malin Kundang. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, generic structure-nya itu ada 3. There are 3 generic structure. Ada yang namanya orientation, ada yang namanya complication atau event, ada yang namanya resolution. Sekarang kita lihat the first one is orientation. Di situ dijelaskan. Tadi orientation atau orientasi isinya 5W dan 1H. Ada di situ. A long time ago, itu berarti when, kapan, pada zaman dahulu, sudah jelas kan? Kemudian where, di mana, in a small village near the beach of West Sumatra. Long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra. Itu sudah ada semuanya. Kemudian who, siapa tokohnya? There were Malin Kundang and mom, dan seorang ibu, ibunya Malin Kundang, a woman and her son. Jadi ibunya dan anak laki-lakinya, berarti si Malin Kundang dan juga ibunya. Kemudian setelah ada orientasi, ada juga event ataupun complication. Di situ sudah mulai masalah-masalah muncul. Masalah apa yang dihadapi Malin Kundang, kemudian tokoh-tokoh lainnya juga sudah mulai muncul di dalam cerita tersebut, di dalam si event tersebut, supaya
ceritanya sudah mulai naik tuh. Dari yang tadinya pengenalan, kemudian mulai ada masalah-masalah muncul. Dan setelah masalah-masalah muncul, poin yang terakhir adalah resolution. Bagaimana si Malin Kundang dan juga si ibunya dan tokoh-tokoh lainnya itu bagaimana sih pemecahan masalahnya. Di sini ada resolutionnya. Kemudian tadi sudah Ibu sampaikan di dalam resolusi itu ada koda atau pesan moral yang ingin disampaikan si penulisnya. Nah, dari cerita Malin Kundang ini ada pesan moral yang ingin disampaikan, yaitu supaya kita sebagai anak itu tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Paham ya teman-teman untuk pembelajaran kali ini mengenai materi ini. Dan let's we see. This is the first duty for all of you. Jadi ini adalah tugas pertama. Tugas pertama kalian adalah rewrite this note to your own note. Tulis kembali materi yang sudah Ibu share ke kalian ini, materi di dalam presentasi ini kalian catat kembali ke dalam buku catatan bahasa Inggris kalian. Kemudian kalian foto dan kalian kirimkan tugas kalian ya. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan. Kemudian pakai masker kalian kalau memang kalian harus keluar rumah. Jaga jarak kalian, sering-sering cuci tangan supaya tetap sehat. Baik, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next session. Bye.